kami dari Advokat Pengawas Pemilu disingkat Awaslu pada hari ini melaporkan Komisioner KPU Wonosobo atas nama Riswahyu Raharjo yang di dalam informasi yang kami terima termasuk beberapa berita dan video yang kami terima itu dia mengumpulkan pimpinan PPK yang pada pokoknya adalah untuk semacam operasi untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang dalam hal ini menurut kami ini adalah melanggar netralitas penyelenggara pemilu, ini adalah kecurangan dan ini jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum yang menurut kami adalah lebih tepatnya pada pasal 546 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Setiap anggota KPU provinsi, KPU kabupaten, kota, PPK, PPS dan atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Untuk itulah Advokat Pengawas Pemilu hari ini melaporkan Komisioner Riswahyu Raharjo ke Bawaslu supaya orang ini dipenjara karena menurut kami ini sudah melakukan kecurangan dan dia menciderai martabat penyelenggara pemilu yang hari ini membuat gaduh-gaduh kecurangan pemilu itu menjadi makin besar karena ulah-ulah orang seperti inilah yang membuat situasi demokrasi kita menjadi tercederai. Untuk itulah kami melapor ke Bawaslu supaya orang semacam ini dapat sanksi. Jangan sampai ke depan penyelenggara pemilu berani-beraninya menggunakan kekuasaan untuk menggunakan pengaruhnya supaya dia memenangkan salah satu paslon. Karena pada pokoknya mestinya dia netral, dia menjaga marwah pemilu ini seperti negara yang maju gitu, negara yang mampu menjaga pemilunya secara adil, jujur dan tidak ada lagi orang menggunakan kekuasaan untuk berbuat curang. Modusnya seperti apa Mas yang dilaporkan? Jadi dari informasi yang kami terima itu dia ada acara KPU tingkat kabupaten ya di Wonosobo. Di suatu hotel yang namanya The Cabin Tanjung Hotel itu dia setelah acara ternyata pimpinan-pimpinan PPK itu dikumpulkan dalam hotel lalu dia di lobi untuk gimana caranya membantu memenangkan paslon 03. Lalu setelah orang-orang itu PPK itu sanggup dan mau membantu sampai tingkat bawah termasuk kelurahan dan desa. Selanjutnya orang-orang itu dikasih uang dan dijanjikan uang untuk atas kerjasama mereka memenangkan pasangan 03 gitu. Janji uangnya dari informasi yang kami dapat itu adalah dia itu memberikan masing-masing orang itu menjanjikan 183 juta dan menurut kami ini sudah fatal sekali karena itu sudah kecurangan yang terstruktur sistematis dan menggunakan jubah KPU untuk memenangkan salah satu paslon. Kalau orangnya kami belum tahu ini ya karena Bawaslu juga ternyata dia sudah mulai mencium kecurangan ini dan untuk sementara yang mampu diketahui adalah 1 orang komisioner dan 10 PPK dan beberapa timnya yang masih diidentifikasi lagi. Itu semuanya di Wonosobo? Yang materi yang kami laporkan ya di Wonosobo. Itu 183 juta itu untuk orang-orang yang tadi itu 1 orang komisioner dan 10 orang Iya, tapi PPK. itu belum termasuk janji yang akan diberikan. Itu sementara untuk semacam uang muka begitu. Untuk sementara ini bantu menangkan 03. Nah, nanti setelah sukses mungkin ada semacam tambahan sebagai bonus apa saya tidak paham bonusnya ya. Itu imbalan untuk orang ya? Iya. Seperti yang dibawa ke sini? Kami ada informasi keterangan dari orang yang memberikan informasi ke kami, lalu print berita, lalu saksi-saksi sama tangkapan layar terhadap video dari hotel yang menangkap semacam persekongkolan mereka itu. Sudah kami serahkan ke Bawaslu semua. Tadi katanya Mbak Bawaslu sudah mencium adanya terkait ini, itu siapa yang bilang? Karena tadi kebetulan petugas di dalam dia mengatakan kami memang sudah dapat informasi dari daerah gitu. Di daerah sudah mulai mencari-cari siapa ini yang bertanggung jawab gitu, di Bawaslu Wonosobo-nya gitu. Berarti sebelum ini dilaporkan memang Bawaslu sudah mendapat laporan juga?
Kalau Bawaslu sana sudah ada semacam apa ya, aduan masyarakat gitu di sana gitu. Nah kalau kami ini kan hanya laporan resminya gitu. Sebelumnya Bawaslu sudah tahu ada informasi semacam itu. Gitu. Berarti yang 183 itu masih janji belum diberikan? Kalau informasi yang kami dapat itu sudah diberikan, tapi kan ya kalau itu kan menurut kami kecil ya untuk operasi sebesar itu. Nah makanya disitulah mungkin itu hanya uang muka atau apa saya tidak tahu, makanya Bawaslu sedang mendalami itu apakah itu uang total apakah hanya uang muka gitu. Yang terlapor hanya komisioner KPU Wonosobo saja ya. Kalau di dalam laporan kami iya, karena kami baru dapat namanya adalah ini Riswahyu Raharjo, tapi untuk pimpinan PPK-nya sedang didalami dan itu pasti kan ketahuan itu 10 orang itu kan ada di video dan ada di foto, pasti kan gampang saja bagi Bawaslu untuk mengusut siapa itu orangnya, identitasnya siapa, alamatnya di mana, itu pasti gampang. Untuk paslon dan tim kampanyenya mungkin nggak ikut laporkan, Mas? Kalau semacam itu sebenarnya kan itu tugas Bawaslu untuk mengusut ya. Karena kan apa kepentingannya seorang komisioner KPU Wonosobo membantu memenangkan 03 kalau tidak ada kaitannya dengan timnya 03. Lalu duit yang dia berikan kepada PPK itu duit dari mana? Kan nggak mungkin oknum komisioner KPU mengeluarkan uang sendiri. Pasti ada sumber dari luar yang mungkin saja ada kaitannya dengan timnya 03 gitu. Jadi maksudnya kami ingin menyampaikan bahwa di mana-mana ada indikasi kelompok-kelompok tertentu ini memang melakukan kecurangan gitu. Jadi makanya daripada kita rame-rame di luar, rame-rame di media, lebih baik kita bikin laporan supaya lembaga resmi yang berwenang melakukan penegakan hukum itu supaya menjadi jelas di masalahnya siapa yang berbuat curang, kecurangannya dalam bentuk apa dan melibatkan siapa saja begitu. Sini kan Mas KPU sana itu memenangkan 03, berarti Mas bisa menegaskan nggak kalau nanti bukan dari 01 atau 02? Kami kan dari advokat pengawas pemilu, kami tidak ada urusannya. Kami adalah masyarakat biasa yang profesinya advokat, itu saja. Ya, Mas boleh ditunjukkan itu